Mandala Entertainment telah bergerak, mereka telah mengirimkan pemberitahuan hukum kepada Star King. Aku punya firasat Marcel ini ada yang salah dengan kepalanya. Apa menurutnya semua orang bodoh? Tapi, dia tetap mengunggah foto itu meski dia tahu dia akan difitnah. Bukankah ini menunjukkan cinta sejati? Dari apa yang aku lihat, ini hanyalah dua pria yang memperebutkan seorang wanita. Sungguh kekanak-kanakan. Alexa yang malang sedang dihina oleh semua orang yang lewat yang tidak tahu tentang kebenaran. Jika dia keluar untuk menjelaskan, mereka akan memarahinya. Jika dia tidak keluar untuk menjelaskan, mereka akan tetap memarahinya. Dia cantik, posisi yang sulit. Aku masih bertekad untuk mendukung pasangan Alexa dan Kenzie. Tuan Kenzie tidak bodoh. Jika Alexa benar-benar melakukan sesuatu untuk mengkhianatinya, dia akan mengirimnya pergi sejak lama. Tidak mungkin aku akan terus melindunginya. Tuan Kenzie, kapan kamu akan keluar untuk berbicara atas nama Alexa? Pertanyaan dari para penggemar ini juga merupakan pertanyaan yang ingin ditanyakan Natalie. Setelah menyaksikan Marcel semakin mengintensifkan situasi, dia merasa seperti akan meledak karena amarah saat dia menyerbu ke Hyatt Regency. Karena Kenzie lebih tahu dari siapapun, kali ini, dia harus angkat bicara secara pribadi. Selain itu, aku tidak bisa keluar untuk menyerang balik Marcel karena itu akan menurunkan gaya Kenzie. Kenzie dan aku adalah satu kesatuan. Aku tidak bisa bertindak seolah aku sendirian melawan si brengsek itu. Jadi, apa yang bisa saya lakukan? Yang bisa saya lakukan hanyalah percaya padanya. Natalie menggosok dagunya dan berpikir sejenak sebelum tiba-tiba berkata dengan nada bersemangat, "Aku mendengar dari Gilang bahwa di dalam Star King sedang terjadi perebutan kekuasaan. Semakin banyak Marcel melakukan hal-hal bodoh, semakin banyak keluarga Wibowo berdiri. Di agensi akan berisiko. Perebutan kekuasaan berarti akan ada pergerakan saham. Natalie, cari tahu bagaimana pembagian saham saat ini. Kamu juga tertarik merebut Star King?" Natalie bertanya. "Meskipun kamu melakukannya dengan cukup baik pada kuartal ini, membeli saham Star King akan sangat melelahkan. Aku hanya ingin mengerti di mana mereka berada." "Kemana pikiranmu melayang?" Alexa memandang Natalie dan menggelengkan kepalanya. "Mungkin, suatu hari nanti, Kenzie akan menggunakannya meskipun dia mungkin tidak membutuhkan kita untuk menyelidikinya. Jangan remehkan aku. Kenyataannya, banyak informasi penting mulai menyebar dari saluran kecil sepertiku." Setelah berbicara, Natalie berdiri dari sofa. Setelah memastikan bahwa Alexa tidak membutuhkan siapapun untuk menemaninya, dia dengan cepat meninggalkan Hyatt Regency. Dia harus memanfaatkan kekuatannya dengan baik. Jam 10 pagi, drama Uniqlo Super yang diadaptasi dari novel web, mengadakan siaran persnya. Novel web yang telah mengumpulkan banyak pengikut online, ini akan diadaptasi menjadi salah satu drama paling dinanti tahun ini. Itu akan disutradarai oleh sutradara lokal top, diproduksi oleh anak perusahaan Mandala Entertainment dan menyatukan aktor dan aktris A-lister. Kehadiran Kenzie pada siaran pers ini jelas mendapat perhatian yang sama besarnya dengan penulis ceritanya. Karena beberapa aktor-aktris berasal dari Mandala Entertainment, mereka tidak dapat menghindari pertanyaan tentang Alexa dan Kenzie. Tentu saja, ini semua terjadi selama beberapa jam di belakang panggung. Meskipun mereka ditanyai pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan drama atau diri mereka sendiri, mereka tetap menjawab dengan tenang, "Kami percaya pada Tuan Kenzie." "Dan apakah kamu juga percaya pada adik perempuanmu?" Pada saat ini, Kenzie keluar dari siaran pers dengan beberapa orang penting drama tersebut. Langkah kakinya sengaja lebih lambat dari biasanya. Sepertinya dia ingin memberi waktu kepada para wartawan untuk mengelilinginya saat dia menghadapi mereka dengan tenang. Sementara itu,
Beberapa orang yang berjalan bersamanya berdiri di satu sisi dan menunggunya dengan sikap serius. Tuan Kenzi, bisakah kamu menjawab pertanyaan topik hangat saat ini? Pertanyaan topik hangat yang mana? Kenzi tidak senang dengan kepengecutan reporter itu, jadi dia mendorongnya untuk melanjutkan. Reporter yang bertanya menganalisis ekspresi Kenzi, dan menyadari dia memiliki keinginan untuk menjawab. Jadi dia mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, pertanyaan tentang cinta segitiga antara dirimu, Alexa dan pewaris Star King. Saya khawatir saya tidak bisa memberikan jawaban mengenai hal ini, karena ini bukan sesuatu yang saya ikuti, kata Kenzi langsung ke kamera. Reporter itu tercengang sejenak sebelum menyadari tanggapan Kenzi adalah bentuk klarifikasi, jadi dia mengambil kesempatan untuk melanjutkan. Kalau begitu, bagaimana kabar Alexa? Apa reaksinya ketika dia mengetahui masalah ini? Dia baik-baik saja. Adapun reaksinya, dia tidak memiliki banyak reaksi. Lagi pula, dia tidak terlalu akrab dengan pewaris Star King. Terlepas dari saat dia melindungi Alexa di upacara penghargaan, ini adalah pertama kalinya dia berbicara tentang Alexa secara terbuka. Pasangan itu sama-sama bukan orang untuk memberikan penjelasan. Bahkan ketika rumor tentang hubungan mereka menyebar seperti api, Kenzi tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang Alexa. Dan bahkan ketika kedua orang itu tampaknya tidak meninggalkan satu sama lain, setidaknya di acara seperti hari ini, Kenzi tidak pernah menyebut Alexa. Tapi hari ini, Kenzi akhirnya membuka mulutnya. Dia ingin memberitahu mereka bahwa Alexa dan Marcel tidak akrab. Ini adalah klarifikasi yang disamarkan. Dia tidak banyak bicara, dia hanya mengatakan mereka tidak akrab. Tapi, itu cukup untuk menarik garis yang jelas antara Alexa dan Mario. Jadi, maksudmu Alexa sama sekali tidak terpengaruh? Kenapa dia harus terpengaruh oleh sesuatu yang tidak berhubungan dengannya? Kenzi bertanya balik, lalu bagaimana dengan insiden pertemuan Alexa dengan pewaris Star King di Jepang? Mengenai apakah mereka bertemu, Mandala akan merilis bukti sore ini. Setelah berbicara, Kenzi menginstruksikan keamanan untuk membersihkan jalan saat dia meninggalkan tempat kejadian. Ini adalah tanggapan yang diberikan Kenzi kepada publik sebagai manajer Alexa. Kata-katanya sepertinya mengandung banyak arti. Lelucon macam apa ini dan bagaimana hubungannya dengan Alexa? Alexa, kami hanyalah anggota penonton lainnya. Dia tidak tahu bagaimana dia akhirnya bertemu dengan seseorang. Alexa dan Star King kami tidak memiliki hubungan. Tolong jangan seret dia ke level yang sama dengan mereka. Sejujurnya, kami juga menunggu untuk menyaksikan pertunjukan yang bagi Alexa. Meskipun tanggapannya tidak resmi, itu konsisten dengan pendekatan Kenzi. Tidak lama kemudian, tanggapan Kenzi memasuki peringkat pencarian terpanas. Meskipun Tuan Kenzi berbicara dengan sangat serius, tanggapannya yang sebenarnya jelas, "Oh, jadi kalian membicarakan tentang Alexa saya?" Haha, mari kita bayangkan ekspresi Tuan Kenzi saat dia pulang untuk berurusan dengan Alexa. Semua rumor untukmu hari ini, bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Karena Kenzi menyangkal hubungan Alexa dan Marcel, itu berarti Marcel berbohong? Lagi pula, Marcel kita adalah ahli waris yang kaya, mengapa dia melampiaskan amarahnya pada model yang cantik? Bukankah itu merendahkan dirinya sendiri? Dia selingkuh dan dia tidak mau mengakuinya. Tunggu sebentar. Tuan Kenzi berkata Mandala Entertainment akan merilis bukti. Aku ingin tahu bukti apa itu. Aku akhirnya mendengar berita tentang Alexa dari mulut Tuan Kenzi. Ya Tuhan, peristiwa yang sangat langka. Keduanya terlalu rendah hati. Kami sudah memimpikannya cukup lama. Kapan keduanya akan keluar dan memberi kami hadiah? Apakah mereka sepasang kekasih? Tolong berhenti bersikap ambigu. Duduk saja dan tunggu konferensi pers Mandala. Secara online, diskusi masih bervariasi. Tapi, setelah tanggapan Kenzi,
hinaan terhadap Alexa berkurang. Semua orang sangat sadar bahwa Kenzie tidak punya waktu untuk membicarakan sampah, apalagi membuat cerita untuk berbohong kepada massa. Ini pasti sesuatu yang tidak akan dia lakukan. Setelah siaran pers, Kenzie kembali ke Mandala. Dalam perjalanan di dalam mobil, dia menelepon Lucas, hubungi Starking dan beritahu Marcel untuk menghadiri konferensi pers sore ini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.